cara membuat ekoenzim yang tadi sudah kita paparkan. Jadi di sini depan ini adalah bahan-bahan pembuatan ekoenzim. Jadi bukan semua bahan yang di sini yang akan kita buat, karena ini kalau ditimbang lebih dari 3 kilo ya, lebih ya. Kita tadi maunya membuatnya 1 kilo gula, 3 kilo bahan bakunya, bahan organik, kemudian juga 10 liter air. Jadi Bapak Ibu yang diambil dari bahan organik itu yang lebih bagusnya itu adalah bagian-bagian kulit-kulit. Di dalamnya juga bisa, cuman kan yang lebih banyak enzimnya itu lebih, kalau istilah kita menumpuk-numpuknya lah ya kan, paling menumpuknya itu di bagian kulit-kulitnya. Nah, itulah dia bahan yang akan kita buat. Sederhana sekali, seperti di rumah kalau kita mengiris-ngiris itu kan bagian iris-iris yang dibuang seperti mangga. Nah, itulah kita kumpulkan menjadi satu. Nah, bahan-bahannya itu semakin banyak bahannya, macamnya semakin bagus kualitasnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 bahan yang saya bawa. Ini contohnya ya. Jadi kalau di rumah itu mungkin ada beberapa macam, ya udah beberapa macam itu aja kita buat. Pada intinya bahan organik sisa-sisa yang di rumah yang bisa kita buat itu adalah bahan yang belum termasakkan ya. Nah, tuh. Jadi ini tadi bawang putih yang saya maksud. Kulit bawang putih, ini kulit bawang putih. Nah, bukan kulitnya. Jadi ini nanti manfaatnya untuk mengusir nyamuk. Untuk mengusir apa? Serangga-serangga yang ada di tanaman. Apalagi itu yang putih-putih, Pak. Kutu-kutu. Ini dia manfaatnya. Jadi makanya kita masukkan sebagai bahan ekoenzim. Nah, cara pembuatannya sangat sederhana sekali. Kemudian juga gula tadi yang paling bagus adalah gula yang sudah berbentuk seperti ini. Nih, yang ini kan ada gula merah juga, ya kan? Cuman yang lebih bagus adalah yang sudah seperti ini. Kalau dalam hal pembuatan ekoenzim, tapi kalau membuat kolak yang inilah. Ya. Cara pembuatannya tak perlu sekolah jauh-jauh. Ya, tak perlu apa namanya? Pelatihan khusus. Kita cukup mengumpulkan bahan-bahan organik yang kita pakai. Dah. Ini ya bahannya. Nah, sebagai bahan informasi, hasil dari ekoenzim ini setengah jadi ya, 1 bulan setengah lagi jadi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pencuci apa namanya? Kalau kita terjadi luka. Jadi luka gitu ya. Pengganti betadin. Jadi kalau kita tergores luka itu untuk mencucinya, Pak. Untuk mencuci supaya tidak ada antiseptik. Supaya tidak terjadi apa namanya itu? Infeksi. Nah, itu juga. Kemudian untuk ibu-ibu ini juga bagus sebagai skincare untuk mengurangi plek-plek hitam. Plek-plek hitam. Ya. Tapi dengan catatan jangan nanti membuat ekoenzim ini pakai cabai kalau untuk skincare. Nanti podeh, ya. Jadi itu dia. Cara membuatnya saya kira tidak begitu terlalu mengkhusus. Jadi yang digunakan itu biasanya kan kita kalau memotong buah ini yang buah-buah di pasar ya yang busuk ya. Kan ini dia. Seperti ini. Inilah yang kita kumpul yang di dalam satu tempat dan akan kita jadikan ekoenzim. Ini dia. Yang seperti ini. Kali ini kan kita makan. Ini kan. Tapi kali ini nggak usah dimakan ya karena ini sisa-sisa di pasar semalam. Jadi nggak usah dimakan. Ini bahan praktik aja. Seperti ini. Ya kan. Kalau kita makan kan tentu bagian-bagian luar seperti ini kan. Ini yang kita kumpulkan menjadi bahan. Ini dia. Nah, kulit-kulit jeruk seperti ini sangat banyak manfaatnya selain dari enzim untuk skincare tadi, dia untuk menolak hama ini paling bagus sama bawang putih. Di mix. Itu bisa mengendalikan hama kutu. Dia tidak membunuh hama sasaran, tetapi dia untuk protektan atau pelindung ya, supaya hama itu pergi dari tanaman kita. Kalau sebagai antiseptik itu Bang yang harus dibanyakan itu kulit bawang putihnya. Kulit bawang putih ya. Sama sedikit kulit-kulit jahe-jahean itu ya. Nah, ini tadi. Oke, Bapak Ibu, jadi kita coba aja secara langsung buatnya, ya kan? Ini bagian-bagian seperti ini. Ini ada pisau tadi 2, silakan dibantu. Kita langsung masuk dah. Langsung masuk. Ya. Semuanya? Abang? Semuanya? Makan enggak? Perwakilan aja. Kociku.
Kena busuk kita baik. Nah, udah dah. Copek betul. Biar ada pemanis lagi. Salah deh. Salah dah udah dah. Oke, ya. Baik, bola dibuang. Biar positif negatif dia kan. Iya. Iya, ayo. Negatifnya malam-malam. Ya. Oke, sebelum kita masukkan bahan-bahan, kita masukkan dulu apa bahasa Melayu Pak? Bancuh ya Pak? Nah, kita bancuh dulu gula merah. Merah ya. Nah, kita bancuh dulu. Ini gula manisnya ada. Kita bancuh Pak. Gini langsung aja pakai tangan nggak apa-apa. Kita ameh lah ya. Kita ameh-ameh. Remes-remes ya Bu. Mana tadi Bu Pungulu? Bu Pungulu remes-remes ya. Nah, kita remes-remes, diameh-ameh. Dah. Nah, setelah teraduk seperti ini, teraduk rata. Udah lah ya, kita anggap aja ini semua ya. Nah, nih. Seperti inilah kira-kira Bu, apa ya, kalau di rumah kita kan seperti ini, taruhkan di pinggir atau di apa, jangan dibuang. Dimasuk plastik. Kalau masih lama untuk mau bikin ekoenzim bisa dimasuk ke kulkas dulu atau freezer dulu. Nah, ya kan, biar dia bertahan. Nah, kita masukkan secara langsung, ya. Udah? Jadi di sini kita anggap saja gulanya 1 kilo, sampahnya 3 kilo, airnya 10 liter. Oke? Nah, kalau kita mau buat 1 liter berarti cuma 3 on ininya, gulanya 1 on ya. Itulah kira-kira. Nah, setelah itu nanti baru setelah seperti ini kita tutup rapat. Nah, kira-kira udahlah ini ya. Ini ya. Ah ya, ini kita perlu penaman ini karena untuk kegunaannya sebagai pengusir hama. Oke. Buahnya boleh, tapi lebih banyak enzimnya tuh di pada kulit. Oke, ini ya. Sip. Nah, kita catat tanggal pembuatan hari ini. Misalnya tanggal 24 hari ini kita catat di sini misalnya 24 agar memudahkan kita kapan ini bisa dipanen. Minimal selama 3 bulan. Nah, hari pertama, besoknya, maksudnya hari pertama, berarti besok nih kan, kita buka saja satu gini. Nggak usah kita aduk-aduk, kita buka aja, baru tutup lagi. Dibiarkan lagi, hari kedua juga buka lagi. Selama berapa hari? Selama 4 hari. Berapa menit bukanya? Oh, cuma membuang gas saja. Nah, langsung kita. Sambil menikmati aroma. Nah, gitu. Jadi sudah dibuang, tutup lagi selama 4 hari. 4 hari biasanya sudah mulai ada gelembung-gelembung di sini dan sini juga sudah mulai ada batas-batas putih di sini. Ya kan? Nah, kita tutup, kita biarkan selama 10 hari, kemudian baru buka lagi. Tutup lagi. Kalau pada botol tanaman juga seperti itu. Bedanya kalau pada botol minuman itu pada umur 10 hari itu dikocok-kocok gini ngocoknya. Bolak-balik. Nah, gitu dia. Sampai 3 bulan udah bisa dimanfaatkan. Manfaatnya seperti yang kita sampaikan tadi. Oke? Sip, udah? Mengerti ya? Gampang kan? Oke. Kita kembalikan ke moderator.